Kembali lagi di FPV Channel. Nah, kali ini tetap ya masih ngebahas tentang Nazgul 5v2, Nazgul 5v2 ya. Kali ini mau ngebahas ceritanya gini. Si Nazgul ini apa ya? Bukan gagal RTH sih. Dia benar RTH-nya benar, sudah RTH, tapi satu yang jadi kendala. Jadi si Nazgul ini pas RTH ketinggiannya tuh kurang tinggi dari objek yang ada di depannya. Jadi misalkan gini, si Nazgul ini RTH RTH-nya itu udah disetting 10 meter, sedangkan ada objek di depannya itu tingginya sekitar 15 meter. Otomatis si Nazgul ini kan belum ada sensor ya, belum ada sensor. Kemudian si Nazgul ini ya otomatis nabrak si objek tersebut gitu, nabrak, ceter. Tapi itu bukan gagal, dibilang gagal RTH juga bukan, karena dia emang RTH-nya itu aktif ya, RTH dari si GPS itu aktif dan berfungsi, tapi yaitu settingan si GPS, settingan ketinggian GPS-nya yang kurang baik. Jadi untuk tipsnya disarankan ya, biar nggak kejadian lagi nih, tipsnya bentar kita sambungkan dulu si Nazgul 5 nya ini ya. Ups, sudah terhubung. Oke, sudah terhubung ya. Jadi ketinggian si Nazgul 5 itu kalau misalkan si pilot mau nerbangin drone di ketinggi apa ya, di tempat yang baru dan kita belum pernah terbang sama sekali di situ. Terus itu posisi pengen terbang dan baterai pertama untuk mengitari objek tersebut. Buat apa ya? Ya buat cek-cek lokasi dulu gimana cara terbangnya yang enak buat sinematik dan lain sebagainya. Biasanya di baterai pertama ya, ritualnya seperti itu. Nah, itu di mode file save sebisa mungkin jangan di fixed altitude ya nih, fixed altitude. Kalau bisa jangan fixed altitude, tapi dibikin maximum altitude. Nah, maximum altitude tuh gini cara kerjanya. Maximum altitude itu semisal si drone itu pernah mencapai ketinggian 20 meter, terus pas RTH dia bakal nambah lagi 50 meter, jadi otomatis 20 ditambah 50 sama dengan 70 meter. Nah 70 meter itu dia ketinggian maksimumnya berarti 70 meter, bukan 20 meter gitu maksudnya dari maximum altitude. Jadi gini, tinggi maksimal yang pernah dicapai oleh si drone ditambah 50 meter dari settingan beta flagnya ini. Jadi itu yang dimaksud dengan maximum altitude. Bukan maximum altitude itu bukan tinggi maksimal yang pernah dijangkau terus langsung RTH, bukan, tapi tinggi maksimal dari si drone ditambah 50 meter. Nah sekarang jadi pertanyaan gini, kalau misalkan kita terbang 200 meter ditambah 50 meter, otomatis kan 250 meter. Sedangkan regulasi terbang di Indonesia itu 150 meter gitu. Itu gimana caranya? Nah, di situ juga masih bingung sih. Terus juga ada pengen juga nanya nih di forum nanti, gimana caranya si settingan tuh maksimum altitude bukan nambah 50 meter tapi cuma nambah sekitar 20 meteran aja gitu. Jadi otomatis si nggak terlalu tinggi. 50 meter itu udah tinggi banget untuk RTH. Itu 50 meter itu udah tinggi banget. Maksimum altitude misalkan 20 gini, maksimum altitude misalkan biasa saya setting tuh 100 meter, terus bisa kalau tambah 50 kan berarti 150 ya. Kalau misalkan ditambah lagi 50 meter kan jadinya 150. 150 itu udah tinggi banget itu untuk RTH. Takutnya pas RTH baterainya low, tiba-tiba jatuh dari ketinggian segitu ya agak lumayan riskan juga ya. Nah
paling nanti untuk cari infonya paling nanti pengen mungkin ada settingan di CLI paling ya, coba ntar mungkin nanti settingannya akan dirubah di daerah sini ya, mungkin nanti dicari tahu lah ya. Kalau udah tahu nanti langsung di update juga videonya. Tapi tips untuk yang pertama itu tadi, kalau bisa pengen terbang di mode kita mau main long range pakai GPS, sebisa mungkin jangan dipilih fixed altitude ya, karena fixed altitude tuh mana ya, fixed altitude dia bakal settingannya nih, dia nih initial altitude meter ini 70 meter, settingannya bakal 70 meter baru dia naik ke ketinggian 70 meter baru dia RTH gitu. Kalau enggak misalkan lebih dari 70 meter 100 meter dia bakal nurun ke bakal nurun ketinggian jadi 70 meter sampai bukan baru, pokoknya ketinggian turun perlahan tapi dia tetap RTH gitu. Berarti kalau misalkan objek di depannya ada misalkan gunung tingginya 100 meter, nah tadinya udah pas tuh 100 meter ketinggiannya, tiba-tiba turun jadi 70 meter, otomatis bakal nabrak kayak insiden yang pernah terjadi di video ada videonya kalau nggak salah ya, nanti dimasukin sini juga deh, ada kejadiannya itu ketinggian gunung 120 meter tapi di setting initial altitude-nya, fixed altitude-nya itu 70 meter ya, fix 70 meter itu dia ketinggiannya, turun akhirnya nabrak si pohon yang ada di gunung, mana ketinggian lagi ada di puncak. Wah ini kacau banget. Jadi tipsnya kalau misalkan baru terbangin, kalau bisa maksimum altitude dulu, nanti kalau sekiranya sudah tahu objek di depannya ada apa, baru nanti dibikin fixed altitude biar nggak kaget gitu. Itu aja sih tips dan sarannya, soalnya kejadian si Nazgul ini, wah ini 2 kali jatuh di pucuk gunung ya, bener-bener jatuh di pucuk gunung ya, itu wah kayak aduh parah banget ngambil sumpah. Untung 2 kali loh, yang pertama masih bisa masih ke record ya, yang kedua ini parah, soalnya yang kedua itu nggak di record pakai DVR, tapi untungnya suara si beepernya ini, buzzer, nah ini nih buzzernya kuat sekali ya, ini kuat banget ya bunyinya, itu ngebantu banget sih. Jadi saran kalau untuk long range disiapin dulu nih buzzer, wajib ya buzzer. Kalau bisa pakai GPS tracking yang untuk SMS itu biar dia ngelacak titik koordinat. Kalau misalkan amit-amit ya DVR nggak record, nah bisa pakai GPS dari SMS, nanti ada itemnya ya dikasih tahu. Nah pokoknya itu aja deh tips untuk kali ini. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa, terima kasih, selamat beraktivitas.